Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayati Wijaya, selaku penanggung jawab program kesehatan reproduksi di Puskesmas Tikung, akan menyampaikan materi dengan tema kesehatan reproduksi dan risiko pernikahan dini dengan terjadinya kanker leher rahim. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Hasil dari riset yang ada, Indonesia termasuk peringkat ke-7 sebagai negara yang memiliki prosentase angka pernikahan dini sedunia. Faktor pencetus pernikahan dini diantaranya yaitu faktor ekonomi. Keluarga yang kurang mampu cenderung menginginkan anaknya untuk cepat menikah dan beranggapan agar beban ekonomi keluarga berkurang jika anaknya sudah berumah tangga. Faktor pencetus kedua yaitu paksaan orang tua dan tradisi. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah, karena orang sekitar di mana ia tinggal akan menganggap anak gadisnya sebagai perawan tua. Faktor ketiga yaitu hubungan seks pranikah. Seks bebas pada remaja rentan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, yang menyebabkan mereka terpaksa harus menikah sebelum waktunya. Pernikahan dini dapat membuat dampak negatif terjadi, baik dampak sosial, psikologis, bahkan sampai pada fisik. Kondisi buruk demikian paling rawan yang mengalami adalah pihak perempuan. Perempuan yang melakukan pernikahan di bawah usia 21 tahun secara ketahanan dan kekuatan fisiknya masih belum bisa dikatakan baik untuk melakukan reproduksi. Hal ini berisiko terhadap terjadinya berbagai penyakit seperti infeksi pada kandungan dan kanker serviks. Faktor risiko terjadinya kanker serviks yaitu wanita yang menikah pada usia muda kurang dari 20 tahun karena beliau secara fisik alat reproduksinya belum siap untuk terjadi hubungan seksual, tapi dia sudah melakukan itu sehingga akhirnya sel-selnya berpengaruh dan berisiko terjadi kanker serviks. Infeksi human papillomavirus tertular virus HPV pada usia muda sangat berpengaruh terjadi kanker serviks. Cek kesehatan berkala dengan pap smear dan IVA dapat dilakukan untuk mendeteksi dini kanker serviks. Pernikahan usia dini juga berakibat pada bayi yang dilahirkan seperti lahir prematur, BBLRA atau berat badan bayi lahir rendah, dan berisiko stunting. Wanita yang hamil pada usia yang belum matang berisiko memiliki tekanan darah tinggi hingga dapat menyebabkan eklamsia. Risiko terberatnya adalah kematian ibu dan bayi, baik masih dalam kandungan maupun saat melahirkan. Selain itu, pada usia yang belum matang tersebut, mereka belum bisa mengontrol emosinya, sehingga rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sampai perceraian. Setelah menikah, 94% anak putus sekolah, pendidikan rendah, pekerjaan terbatas, sehingga kemiskinan terus berlanjut hingga generasi berikutnya. Kegiatan di Puskesmas Tikung diantaranya untuk mencegah pernikahan dini yaitu posyandu remaja dengan sosialisasi dan penyuluhan kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan di usia dini. Peran orang tua sangat penting dalam langkah pencegahan pernikahan usia dini. Berikan edukasi seksual dan kesehatan reproduksi pada anak. Berilah pemahaman agama sejak dini hingga akan menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang baik. Pantau pergaulan dan kegiatan anak hingga anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Maka dari itu, mari kita cegah pernikahan dini dengan menikah di usia yang ideal minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk pria, supaya untuk terus meningkatkan angka harapan hidup bagi ibu dan bayi. Untuk memastikan hak atas kesehatan reproduksi anak-anak perempuan, meningkatkan kesempatan anak untuk menikmati hak atas pendidikannya setidaknya sampai lulus SMA. Gapailah cita-cita kalian adik-adik remaja dan cegahlah pernikahan usia dini demi
masa depan yang lebih baik. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.